Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Baik. Kok masih pagi udah rumah semua? Pada puasa Pak? Hah? Puasa? Puasa semua? Nah, ada yang puasa, ada yang enggak. Nah, yang puasa bagus ya. Coba biar semangat. Ibu bilang apa kabar anak-anak? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gambar ya, yang semangat ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Siapa yang tidak masuk? Ada? Udah, dibacain dulu ya. Aisyah sakit. Di pondok apa pulang? Pulang. Rumahnya di mana ini? Ini teman sekamar. Teman sekamar ada yang sekamar kan? Ada. Pulangnya dari kapan? Dari apa? Tadi malam. Dijemput. Udah berobat? Udah berobat juga? Nandin? Rista? Sofini? Intan? Tiara? Anandita? Rika? Fadila? Mulia? Ainun? Raisya? Anastasia? Semua orang panggil? Nah, di minggu kemarin kita membahas tentang sifat wajibnya Allah, mustahil Allah, sama jaiznya Allah. Coba Tiara sebutkan sifat wajibnya Allah. Nah, yang lainnya apa enggak? 100 buat Tiara ya. Pintar. Yang lainnya apa? Apa beneran? Nah, enggak lupa harus hafal ya. Sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah harus hafal. Sifat jaiznya Rasul, wajibnya Rasul, ada juga kan? Nah, harus hafal semuanya itu. Coba siapa? Siapa namanya? Rista, coba sebutkan sifat mustahilnya Allah. Adam khusus karena mumat salati lil hawadisi iktihajul lil khairihi ta'adud ajazun karohat mautun jahlun samun amun bukmun kaunuhu azizan kaunuhu karihan kaunuhu jahilan kaunuhu mayitan kaunuhu akma kaunuhu apa? Kaunuhu. Coba yang lain bisa pegang kami? Anu bisa? Kaunuhu? Gak bisa. Ada yang lain yang gak bisa? Ada yang lain yang bisa nggak? Gak bisa. Nah, harus hafal ya sifat apa? Mustahilnya Allah. Rista dihafalkan lagi, belajarkan lagi ya. Nilainya 80 buat Rista. Sedangkan
Sudah? Nah, di LKS dijelaskan tentang pengertian akidah Islam. Tadi kata Hanum, akidah adalah keyakinan, keimanan, keyakinan yang kuat dan tidak ada keraguan di dalamnya terhadap sesuatu. Nah, keyakinan yang kuat yang seperti apa? Nah, keyakinan yang kuat itu seperti iman kita kepada Allah, yakin kalau Allah itu ada, yakin kalau sholat kita ini Allah tahu, Allah lihat, Allah terima. Perbuatan jelek kita juga pasti dilihat Allah, perbuatan baik kita juga semua dilihat Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, walaupun manusia tidak tahu tapi Allah tahu, ya. Itu keyakinan, percaya bahwa Allah itu ada. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang terdapat dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Coba bareng-bareng sebutkan. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua yang ketiga yang keempat puasa. Mulai lagi yang sama-sama. Yang pertama syahadat, yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima naik haji bila mampu. Itu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat. Bisa kan syahadat? Nah, coba Hanum, gimana syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, pintar 100. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, tuh, itu rukun yang pertama. Yang kedua, sholat. Nah, jangan sampai meninggalkan sholat loh ya. Sholat itu wajib. Dulu sebelum mondok, sholat nggak? Sholat, tapi jarang-jarang. Iya. Jarang-jarang. Sekarang pas mondok masih jarang-jarang juga. Jamaah loh ya. Di pondok wajib jamaah, nggak boleh nggak jamaah. Wajib. Kalau nggak jamaah berarti, kalau hukumnya wajib, terus kalau nggak jamaah berarti dosa. Nah, itu. Kalau jamaah emang hukumnya sunnah, tapi kalau di pondok jamaah hukumnya wajib. Berarti kalau nggak jamaah berarti dosa. Nah, udah tahu ya kalau dosa berarti harus jamaah. Tuh, kita harus mengulangi pada Allah. Setelah itu ketauhidan juga terdapat pada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Coba sebutkan bareng-bareng rukun iman. Kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada kiamat, iman kepada Iman kepada ini ada yang belum hafal kayaknya. Coba yang belakang sendiri sebutkan. Rukun iman ada berapa? Ada? Ada 6. Coba sebutkan. Nah, coba yang tengah. Rukun iman ada 6. Sebutkan. Iman kepada yang keempat. Nah, kan belum, yuk bareng-bareng lagi biar temennya tahu hafal rukun iman. Coba sekali lagi. Wahid, isnan, salam. iman kepada Allah, iman kepada ayat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat,
dan temannya dengar. Katakanlah Muhammad, ialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, jelas ya. Dari surat Al-Ikhlas sudah dijelaskan, tidak ada yang bisa menyamai Allah, tidak diberanak dan teranakan, jadi tidak punya ibu, tidak punya ayah. Jadi jangan membayangkan bapaknya Allah ini siapa ya. Nah, misalkan ibu Allah ini kayak dia ya, jangan kayak gitu ya. Itu nggak boleh membayangkan kayak gitu. Nah, bayangkan Allah ini bentuknya kayak apa ya. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Pokoknya yakin kalau Allah itu memang benar-benar ada. Jangan bayangkan Allah punya anak enggak ya. Nah, Allah bojone kayak kita ya misalkan. Jangan kayak gitu, jangan bayangkan seperti itu ya. Allah itu hanya satu, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak ada. Hanya satu, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia pun Allah. Nah, sifat yang tidak menyamai namanya sifat apa? Sifat yang tidak bisa menyamai Allah. Tadi sudah dibahas. Sifat yang tidak bisa menyamai Allah berarti sifat ya wajib orang. Sifat yang tidak sama dengan Allah berarti kan Allah tidak bisa disamakan dengan siapapun. Berarti kalau yang mustahil berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau yang wajib berarti Allah tidak sama dengan makhluk. Coba sebutkan sifat wajib bagi Allah bareng-bareng. Sifat wajib bagi Allah. Wahid, Isnet, Sas. Akhirnya makanlah buah kuldi, dan setelah itu, nah di sini jadinya apa? Sabun. Kalau Siti Hawa jadinya apa? Jadinya apa? Jadinya apa? Bisa aja ya diterangin. Terus yang selanjutnya
antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Ya, di sini dijelaskan dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, bahwa turun Al-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi pertama wahyu pertama turun ke Nabi Muhammad itu Muhammad lagi di mana? Nabi Muhammad lagi di Gua Hiro. Nah, itu Allah menurunkan wahyu perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat Al-Alaq 1-5. Nah, itu peringatan bahwa Iqra. Coba bunyikan. Iqra apa enggak? Apa? Coba berharap. Akhir di sini salat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam kalla. Dan berarti lam yaklam itu wahyu ya. Pertama turun di Gua Hiro. Nah, itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menyiarkan atau menyebarkan agama Islam karena zaman dulu itu masih zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman yang sangat mengerikan ya. Intinya perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Tidak harus menikah, bisa langsung kayak gitu. Udah ya, udah harus dijelaskan. Nah sekarang dari ini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan bisa baca ya. Yang selanjutnya tujuan akidah Islam. Setiap umat Islam harus meyakini pokok-pokok ajaran. Nah, tujuan kita itu apa ya? Apa pedoman kita itu apa? Pedoman umat Islam itu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis pedoman umat Islam. Nah, tujuannya pertama apa? Mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan yang benar dan salah. Jadi dari misalkan di atas dijelaskan, dulu pas mondok, ya mas mondok, nggak tahu sholat di pas mondok, pas di rumah mas ibu sebelum mondok, jangan sholat, jangan HP wae, misalkan, nggak membantu orang tua. Nah pas di pondok tahu kan, kalau sholat itu wajib, jadi pas nggak sholat, jadi dosa, tidak tahu membedakan yang benar dan salah. Besok kalau liburan, sholat ya di rumah, rajin sholat, buat pokok, jangan cuma HP aja, nanti balas dendam. Di pondok nggak boleh bawa HP, nanti di rumah kerjanya HP apa? Disuruh imam ayah langsung sampean. Jangan HP-an, bantu orang tuanya di rumah ya. Pas di rumah manfaatkan sebaik mungkin untuk bersama orang tua, kanan-kanan misalkan. Terus yang kedua menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia ya, sama seperti yang kita tadi, kita menanamkan rasa yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, walaupun orang-orang misalkan teman kalian nggak lihat, tapi Allah tahu. Jadi jangan merasa nggak ngerti apa nolong itu misalkan, jangan ya, nggak boleh nolong ya, jangan nyolong di pondok. Kalau nyolong di pondok kalau ketahuan nanti dikeluarkan sapanya itu, ya jangan nyolong ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya dibuktikan oleh Allah. Terus yang ketiga, membimbing akal pikiran kepada jalan yang benar.
belum hafalan teman dan seperti itu ya. Belum hafalan teman, orang tapi kok males misalkan. Nah nanti aja lah habis asar. Nah pasti udah dilewat sama setan. Harusnya dulu udah hafalan, nah nanti aja lah, nanti asar lah bisa kita beneran musik misalkan kayak gitu. Nah itu udah larangan setan, makanya jangan ditunda-tunda. Kalau ada waktu yang luang, nah langsung. Kalau luang, misalkan ada waktu buat hafalan, hafalan. Gak usah nunggu pas hari H, nanti malamnya dulu. Sekarang baru kan hafalan. Nanti malam akhirnya setelahnya cuma 1 nadom, 2 nadom. Setelahnya banyak-banyak ya. Banyak-banyak gak semuanya? Nah, setelah hafalannya jangan dadak-dadak ya. Terus yang ketiga, menghindarkan manusia dari kemusyrikan. Dari kemusyrikan berarti apa? Kalau musyrik, musyrik apa? Nah, menduakan Allah, jadi menyembah selain Allah. Misalkan mempercayai kalau misalkan aku menyembah ini nanti aku dapat uang banyak, misalkan seperti itu. Nah itu kan berarti udah musyrik kan? Berarti udah percaya selain Allah, kayak menyembah pohon besar. Iya, kasih sesajen misalkan. Kalau dikasih sesajen, insya Allah aku nanti dapat uang banyak misalkan. Nah itu udah musyrik, udah menduakan Allah. Kalau orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Nah beda ya, musyrik sama murtad. Kalau musyrik itu menduakan Allah, tapi kalau murtad itu keluar dari agama Islam. Terus yang selanjutnya yaitu pengertian iman. Yang pertama berapa kita? Iman artinya percaya, yaitu kepercayaan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman beriman, diucapkan dalam lisan, dibuktikan dalam perbuatan. Nah, yaitu kayak syahadat, diucapkan dalam lisan, dalam hati, dan diamalkan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, rukun iman udah dibahas ya. Rukun iman ada. Nah, bahkan yang belum hafal, hafalkan ya. Terus yang selanjutnya Islam. Nah, Islam itu pasrah. Intinya Islam ini pasrah, patuh atau menyerahkan diri. Agama yang mengajarkan patuh kepada Allah sama keyakinan kita Islam. Kalau Islam berarti kita wajib sholat, zakat. Nah, harus memenuhi rukun Islam. Zakat berarti wajib zakat. Kalau haji itu bila mampu. Bapaknya ini kok ya. Bapaknya punya mobil nggak? Punya. Udah haji? Oh udah. Berarti udah orang kaya kalau udah haji. Kalau punya mobil, misalkan mobilnya Pajero, mahal ya Pajero ya. Pajero tapi kok belum haji. Tadi kalau diterangkan orang-orang kaya. Tapi kok maksudnya udah punya Pajero, udah haji, berarti udah katakan orang kaya. Walaupun nggak punya mobil tapi udah haji, dikatakan orang kaya. Punya mobil 5, belum haji, belum dikatakan orang kaya. Misalnya kaya ini. Makanya yang punya bapaknya kalau punya mobil 5 di rumah, ya belum haji, ya disuruh berangkat haji ya. Punya mobil berapa itu? Oh 1, dia 5. Terus yang selanjutnya pengertian ihsan.
merugikan diri sendiri nggak? Nah, padahal seharusnya di asrama bisa hafalan. Kalian cuma ngobrol, mainan, masalah, nah itu. Makanya kalau waktunya hafalan, hafalan. Waktunya tidur, kalau ada waktu buat tidur, tidur, ya. Jangan sampai nggak istirahat, nanti sakit. Terus yang ketiga, ihsan ala ghairihi, berbuat baik kepada orang lain. Misalkan temennya sakit, ya, butuh bantuan, jangan minta tolong, ya dibantu temennya, ya. Minta temennya berobat, ya dibantu temennya. Jangan temennya sakit didiemin aja. Di pondok itu keluarganya ya teman-temannya kayak gini loh ya, ya toh, nggak ada ibu, nggak ada bapak, cuma kalau di rumah enak aja. Tapi kalau di sini keluarganya ya teman-temannya. Jadi kalau temennya sakit ya diurusin. Sedih loh ya kalau sakit tapi nggak ada yang ngurusin, sedih nggak? Sedih. Makanya kalau sudah sedih tanyain kenapa pusing, karena kalau ini. Nah ya, berbuat baik bersama teman, saya seperti itu. Yang selanjutnya, ihsan ala jami'il khalqi, berbuat baik pada semua makhluk, yaitu seperti binatang, makhluk Allah dan lingkungan. Ada kucing, misalkan ya, kelaparan, kayak malam ya, jangan dijarne, ya, yang terakhir itu manfaat akidah Islam, memperoleh ketentraman dalam hidup. Terus yang kedua, tidak mudah terpengaruh. Yang ketiga, mendapat jaminan surga, selamat dari api neraka. Nah, makanya buat kalian di pondok yang rajin ya, kalau ini jamaah dan jamaahnya seperti gimana? Musola. Jamaahnya di musola. Di musola. Jamaah di musola. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Cukup? Nah, kalau cukup ibu yang tanya ya. Ibu yang tanya. Coba ibu yang tanya. Lalu rukun iman ada berapa? Ada 6, coba sebutkan. Nah, pintar 100. Terus ihsan. Nanti ibu tanya dulu. Siapa ya? Coba ihsan. Ihsan kan ada 4. Itu ihsan apa? Kepada siapa aja? Ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada orang lain, dan ihsan kepada makhluk Allah. 100 buat kita, pintar. Coba sekarang siapa ya? Yang kelihatan ngantuk siapa ini? Ada yang ngantuk nggak? Siapa ya? Coba ini manfaat belajar akidah apa? Manfaatnya? Ya, manfaatnya apa? Kurang ajar. Coba yang tanya, siapa namanya? Manfaat akidah Islam. Manfaat. Pertama, dan kebahagiaan yang diyakini karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah. 2, tidak mudah terpengaruh kemewahan hidup dunia, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di atas Allah. 3, mendapat jaminan surga dari neraka, berpegang teguh terhadap akidah Islam secara Bagus. Selamat ya. Nah, ini jadi kita harus yakin terhadap Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu melihat semua perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu semua dilihat oleh Allah. Nah, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, semuanya ada di situ penjelasannya terhadap
buka LKS halaman 10. Itu pilihan